Sekian lama bermain sendirian di segmen flip phone market Indonesia, Galaxy Z Flip series harus mulai keluar dari comfort zone-nya. Oppo Find N2 Flip hadir resmi di Indonesia. Menawarkan beberapa hal yang lebih ya, seperti cover screen yang lebih besar, screen utama yang punya rasio lebih normal di 21:9, lalu kris atau lipatan yang lebih samar, lalu juga ada baterai yang lebih besar, serta charging yang lebih kencang. Bikin Oppo Find N2 Flip naik ke panggung dengan cukup pede. Yo guys, welcome to K2G. Gue Alessa, and ini adalah Oppo Find N2 Flip. Dengan berbagai fitur menariknya, apakah Oppo Find N2 Flip adalah sebuah smartphone lipat yang worth to buy? Dari semua fitur yang ditawarkan, kalau kita mau jujur, sebetulnya apa sih jualan yang benar-benar utama dari Find N2 Flip? Desain cuy. Gue gak ngomongin soal kegantengan back cover kacanya dengan finishing sunblast matte-nya yang bikin berasa premium. Gue juga gak ngomongin soal form factor kecil dalam keadaan tertutup yang bikin nyaman dibawa kemana-mana. Gue ngomongin soal desainnya as a foldable flip phone yang cukup advance. Problem secara desain untuk foldable phone sampai sekarang apa sih? Nomor satu adalah crease alias lipatan di layar. Dua, hinge alias engsel. Ketiga, usability dari screen luarnya. Keempat, rasio screen dalam. Dimensinya aneh atau normal. Kelima, durabilitas alias tahan banting nggak nih? Sekeren-kerennya foldable phone, crease atau bekas lipatan di layar itu sesuatu yang masih jadi concern calon penggunanya. Mau gimana pun juga, namanya layar ketika menggunakan smartphone kan itu ya yang kita lihat dan sentuh terus-terusan. Yang bisa tahan ada crease ya mungkin udah jadi user Z Flip. Yang nggak bisa tahan gimana? Find N2 Flip hadir dengan crease yang sangat-sangat minimal. Kalian bisa ngeliat cuma kalau dalam kondisi layar mati atau layar menampilkan konten gelap, lalu ada pantulan cahaya lampu. Tapi kalau di konten terang, hampir invisible kalau kita melihat handphone dengan kondisi tegak lurus. Kalau dimiring-miringin dikit kayak begini sih ya kelihatan dikit. Nggak cuma itu, cekungan di layar pun hampir nggak berasa ketika kita scrolling di layar. Intinya dalam kondisi terbuka, setidaknya menurut experience gue sehari-hari ya, gue berasa berinteraksi dengan sebuah layar smartphone normal aja. Next concern, hinge atau engsel. Seperti beberapa kali K2G bilang, soal lipatan layar dan engsel itu saling berkaitan. Untuk mencapai lipatan layar yang minimal, tipe teknologi engselnya juga harus dipilih yang berbeda. Plusnya dari yang ada di Find N2 Flip ini ada di lipatan yang minimal. Sementara yang ada di Z Flip, plusnya ada di engsel yang lebih firm di berbagai angle. Gua nggak ngomong soal ringkih atau solidnya loh ya, tapi kemampuan untuk ngelock dengan firm di berbagai angle. Ini bukan pertama kalinya K2G nyoba engsel dengan modelan begini. So, gue bisa kasih tahu bahwa Find N2 Flip adalah yang paling firm di antara semua foldable flip phone model engsel yang kayak begini. Dia bisa nge-hold di posisi sekitar 45 sampai 130 derajatan lah. So, buat kalian yang mau ngonten sambil naruh handphonenya di meja atau lantai, santai. Masih bisa di-adjust. Nilai plusnya dari engsel kayak begini, kita bisa dengan gaya ngebuka menghentak satu tangan gitu kayak flip phone zaman dulu secara effortless. Poin berikutnya yang harus diperhatikan dari foldable phone. Cover screen atau screen luar. Dalam keadaan terlipat atau tertutup, layar luarnya actually useful atau enggak? Secara ukuran sih ini udah besar ya, 3,26 inch dengan resolusi 382 x 720 pixels. Typical brightness-nya tuh 800 nits. Terus orientasinya portrait pula sesuai layar handphone ya kan. Nah, secara software gimana? Mendukung interaksi yang advance atau enggak? Untuk berinteraksi dengan cover screen, kita harus unlock dulu layarnya, jelas ya. Nah, dari halaman utama kita bisa swipe atas untuk melihat notifikasi, swipe bawah untuk quick settings, dan swipe kiri untuk melihat widgets yang sudah di-set sebelumnya. Nah, untuk notifikasi, di beberapa app messaging kayak WhatsApp atau Telegram, kita bisa langsung balas di cover screen ya, tapi bukan pakai keyboard, melainkan pakai voice recognition to text. Dan so far, cukup akurat kok. Nih, Satis demoin. Iya oke, gua jadi datang. Untuk app-app lainnya, kalau mau berinteraksi ya tetap harus buka layar utama. Kekuatan utama layar cover Find N2 Flip ini sebetulnya datang dalam bentuk widgets. By default ada widget kamera, weather, calendar, timer, Spotify, dan sebagainya. Sayangnya,
widgets ini so far masih terbatas. Kedepannya gue melihat potensi Oppo bekerja sama dengan beberapa third party apps yang populer untuk menghadirkan app mereka dalam bentuk cover screen widgets. Sejauh ini baru ada satu app atau widget yang eksperimental, adanya tuh di bagian Labs, yaitu WhatsApp. Nah, mungkin karena statusnya masih eksperimental itu belum bisa nge-reply langsung in-app by keyboard. Paling by voice note aja. Wah, ini harus disegerakan nih Oppo. Atau kalau nggak mau ngerepotin, coba bikin framework dimana semua app yang udah kita install di handphone bisa auto jalan di cover screen juga. Nah, sebetulnya kalau nggak sabar nunggu, ada aplikasi third party yang namanya Cover Screen OS yang memungkinkan menjalankan itu semua sekarang. Mungkin perlu diakuisisi tuh developernya sama Oppo biar jos. Problem selanjutnya yang coba di-tackle oleh Oppo melalui Find N2 Flip adalah rasio layar dalam. Kalau di Z Flip 4 rasio layarnya masih berasa manjang dengan 22:9, di sini lebih normal 21:9. Ya memang belum truly normal sih, kan biasanya sedikit di bawah 20:9 kan. Experience-nya ya bener-bener kayak ngeliat handphone biasa aja ya, kayak ngelihat layar Xperia lah. Nonton film malah jadinya full screen kan tuh, secara kalau film rasionya memang 21:9. Mumpung ngomongin layar dalam, spek layarnya itu 6,8 inch Full HD Plus AMOLED LTPO 120Hz dengan typical brightness 1200 nits dan peak brightness 1600 nits. Pasti ada aja nih yang worry soal kekuatan layar dalamnya. Secara kan bahannya beda kan dari handphone biasa. Gue udah pakai sekitar 2 mingguan, kegunaan normal jarang banget gaming, dan gue udah bisa lihat ada bekas kuku gue di bagian atas layar. Tapi lagi-lagi santai aja, itu kan kayak lapisan anti goresnya yang punya bahan memang mirip hydrogel gitu, makanya ngebekas. Nah, kalau nggak salah Oppo juga provide tuh free ganti anti goresnya sampai 2 kali per tahun. Goks ya. Jadi saran gue pakai aja, jangan worry soal bekas-bekas yang kayak begini. Kalau udah jelek banget tinggal ganti anti goresnya, clear lagi. Nah, pas nih, bridging soal concern terakhir, yaitu durability. Soal yang satu ini gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi gue pernah ada experience sama unit China kemarin. Itu N2 Flip China gue jatuh di konblok, layar ngadepnya ke bawah, langsung keluar retak rambut. Nah, lihat nih ya, gambarnya tuh yang warna hitam garis tipis, nah itu retak rambut tuh. Nah, untungnya di cover tuh sama Oppo China dan langsung diganti layar bahkan body yang gompel. Di Indonesia juga sama nih guys, namanya kalau nggak salah Oppo Care Plus. Dia cover accidental damage gitu, nggak pakai babi bu. So based on pengalaman pribadi, gue apresiasi rasa aman tentram begini ketika menggunakan sebuah foldable phone. Dah ya, terjawab 5 hal yang jadi concern orang beli foldable flip phone dan bagaimana Oppo tackle itu dengan N2 Flip. Nah, rest of the phone bagaimana? Jeroannya pakai SoC Dimensity 9000 Plus, RAM 8GB, storage 256GB UFS 3.1. Raw powernya kenceng, tapi secara sustain performance dia cukup agresif throttlingnya. Artinya apa? Dipakai daily bakal jarang berasa slowdown. Cuma kalau main game berat dalam durasi panjang bakal ada stutter. Perlu di note juga, throttling ini nggak cuma berasa dalam game ya. Kalau kita pakai handphonenya di siang bolong, cuaca panas, handphone bakal panas, dia bakal sering nurunin refresh rate-nya jadi 60Hz supaya nggak kepanasan. Sedikit tips soal performa dari gue. Kalau kalian benar-benar mau berasa handphonenya sat-set di daily use, nyalakan high performance mode terus-menerus aja. Kalau high performance mode-nya mati itu gue masih suka ngerasa kurang lincah aja ya. Mungkin karena di limit banget performanya. Implikasinya apa? Mungkin ya paling baterai ya jadi lebih boros aja ya. Tapi so far yang gue rasain nggak terlalu signifikan. Baik dengan performance mode on atau off, dengan pemakaian ala gue, kira-kira gue bisa dapat 4-5 jam screen on time dengan total nyala seharian. Nah, kalau habis baterai 4300 mAh-nya, by the way itu besar banget ya untuk ukuran sebuah foldable flip phone. Itu bisa diisi penuh dengan power maksimal 44 watt. Tapi charger yang diberikan dari dalam box itu 67 watt. Oh yang ngisi 50% cuma butuh waktu sekitar 25 menit. Sebelum masuk ke kamera, ada beberapa hal yang lain yang perlu diketahui tentang Oppo Find N2 Flip ini. Find N2 Flip punya berat sekitar 191 gram. Layar depannya pakai Gorilla Glass 5. Fingerprint sensornya di samping nyatu dengan power button. Cepet dan akurat. Tidak mendukung wireless charging, support dual SIM, no SD card.
dan udah 5G. HP ini tersertifikasi IPX4 yang artinya cuma tahan cipratan-cipratan kecil aja. Lalu speakernya stereo, suaranya cukup bagus ya, flagship grade. Lalu vibration motornya empuk ala Oppo flagship akhir-akhir ini. Terakhir, N2 Flip datang dengan Android 13, ColorOS 13, dan dijanjikan 4 kali major Android update dan 5 tahun security patch. Nice. Bagian terakhir, kamera. Seperti biasa spek lengkapnya ada di deskripsi ya. Garis besarnya N2 Flip. Kamera belakangnya ada dua, dengan utamanya 50 megapiksel IMX890. Yang disayangkan itu di sini nggak ada OIS. Dia ditemani lensa ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel aja. Selfie kamera 32 megapiksel. Dan terakhir nggak lupa ya, ada Mari Silicon X yang menghandle processingnya. Nah hasilnya gimana? Jepretan foto dari kamera utamanya reliable, mulai dari good light sampai dengan indoor lighting sekalipun. Gambarnya punya dynamic range yang cukup baik, eye pleasing, dan tajam. Namun masih adalah jejak sharpeningnya kalau kita pixel peep. Tapi untuk foto-foto non orang gue nggak punya komplain ya, bagus. Ragu? Coba lihat dulu deh beberapa sampel yang udah kami ambil. Begitu masuk ke low light, baru main kameranya harus bekerja ekstra keras karena tidak ada OIS. Kalau doyan moto orang mulai berasa tuh softnya. Di luar itu lagi-lagi fine-fine aja. Night mode-nya gue rasa nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dengan mode autonya, selain mengontrol exposure-nya agar lebih proporsional. Untuk perekaman video, maksimalnya di posisi unfolded bisa sampai 4K 30 fps. Footage-nya stabil dan gambarnya punya karakter positif yang mirip dengan foto-fotonya. Ini sekalian aja ya, gue bahas perekaman video dari kamera selfie-nya. Maksimalnya 1080p 30 fps, by default nggak begitu stabil karena AIS-nya belum jalan. Harus diaktifkan dulu, baru stabil. Efek sampingnya jadi ya lebih nge-crop aja. Baik video dari kamera utama dan selfie, untuk exposure-nya gue suka berasa berlebih ya, diturunin aja kalau kalian merasakan hal yang sama. Sedangkan untuk urusan foto-fotonya sendiri, selama masih ada sumber cahaya yang merata, hasilnya masih oke-oke aja. Nah, di low light baru mulai keteteran. Kelihatan banget overprocessingnya. Nah, tapi gue sih pribadi ya, lebih sering jadi selfiean saat handphonenya ketutup, supaya bisa pakai kamera utama yang kualitasnya better. Terakhir, untuk lensa ultrawide sudah sosmed ready, namun bukan untuk di pixel peep. Gunakanlah di kondisi lighting yang berlimpah 8 megapiksel gitu loh. Nah, di luar hasil akhir foto dan video, ada beberapa hal berupa limitasi tentang kamera yang perlu kalian ketahui. Fleksibilitas kamera ketika kita menggunakan cover screen tuh masih kurang. Ada limitasi seperti pembatasan resolusi di 1080p ketika menyalakan cover screen viewfinder dan tidak bisa pakai lensa ultrawide ketika dalam keadaan folded. Mudah-mudahan bakal ada software update ya yang bisa mengeliminasi limitasi ini ke depannya. Supaya kalau kita mau ngonten secara cepat dalam keadaan tertutup, kualitasnya tetap maksimal. Alright, Oppo Find N2 Flip. It's a good phone, asli. Beberapa concern orang untuk switch ke foldable flip phone banyak diatasi di sini. Yes, masih ada ya beberapa perintilan kekurangan yang harus diadres di rilisan berikutnya. Cuma in general untuk ukuran rilisan pertama udah bagus. Nah, soal harga nih. Harganya adalah 15 juta untuk varian 8256. Gue sih sebenarnya berharap harganya bisa jadi sekitar 13-14 juta karena gue yakin orang bakalan lebih tergoda. Apalagi tujuan Oppo meng-undercut competition kan. Seharusnya harganya bisa lebih kompetitif lagi nih dari geng sebelah. Di luar itu semua, Oppo Find N2 Flip adalah sebuah smartphone yang bagus ya, dan alternatif yang menarik di segmen foldable flip phone. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.